Selamat pagi semua, semoga masih dalam keadaan sehat dan semoga masih dalam keadaan semangat dalam mengikuti pelajaran ini, dasar-dasar desain grafis. Di pertemuan kedua ini bersama saya Setio Budi Laksono. Tapi terlebih dahulu, jika saya share di YouTube ini, moga aja kalian tetap subscribe dan klik loncengnya dan like jika kalian suka, dan jangan lupa beri komentarnya biar nanti materinya saya semakin menarik ataukah semakin lebih bagus. Kita mulai saja presentasi hari ini. Yang pertama ini dasar desain grafis ya. Ini pas saat kita lihat judulnya, maka akan kalian lihat judul yang seperti ini. Ini yang dinamakan desain grafis. Jadi ada unsur ini seperti ini ya. Jadi ada warna-warna yang dipadukan, ada gambar anak-anak gambar kecil seperti ini, nggak jadi masalah. Yang dipadukan dengan warna, kemudian disatukan, penempatannya bagus, maka kelihatan dinamis dan kelihatan bagus. Ilustrasinya bagus, penempatannya bagus, dan saya harap dari anak-anak multimedia ataukah anak TKJ, walaupun bukan passionnya untuk desain, saya harap kalian tetap mencintai sebuah desain, love desain. Nanti suatu saat, kalaupun kita udah masa pandemi ini berakhir, moga aja akan saya ajari semua, entah itu TKJ dan multimedia pada umumnya, dan khususnya multimedia. Ini kita ke slide berikutnya. Ini materi bab pertama, penempatan tata letak desain grafis. Ini ada dua kompetensi dasarnya, ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya adalah mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang keterampilan menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, ini kalau di SMK ada dua bagian, pengetahuan dan keterampilan. Karena apa? Untuk pengetahuan adalah secara teoritis, berarti tes itu termasuk sebuah teori, ulangan teori. Tetapi ada kalanya kalian memakai komputer, berarti itu sebuah keterampilan. Kalian bisa menggunakan unsur keterampilannya atau desain di komputernya itu, maka kalian dinamakan pintar dalam keterampilan, dan belum tentu kalian juga pintar di dalam sebuah teori. Itu untuk SMK seperti itu. Nah, kita lihat lagi ada desain. Apa itu desain grafis? Nah, kita lihat desain grafis ini materi pokoknya adalah berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Pengertian dalam bahasa Inggris disebut grafik, diartikan sebagai garis berupa titik-titik garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Dalam hal ini saya harap nanti kalian kalaupun suatu saat gambar seharusnya dicetak, ataukah suatu saat gambar berarti dibukukan. Itu yang dinamakan grafis, berarti ada buktinya, ada berupa fisiknya. Menurut Atisa Sipa Hellut diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan, konkret isi pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Dalam proses desain ini, seorang desain dapat mempergunakan peralatan manual seperti kuas atau dengan teknologi komputer. Nah, kalau di tempat kita, kalian manualnya berupa pensil, strip atau eraser atau penghapus, dan garis. Itu manualnya. Dan buku yang pastinya adalah buku gambar. Kemudian desain grafis. Desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Nah, ini untuk gambaran tugasnya nanti di belakang, di akhir itu nanti gambarannya seperti ini.
gambarannya ini gambaran sketsa belajar gambar. Nah, ini gambaran tugasnya nanti yang saya harapkan nanti kalian bisa menggambar-gambar seperti ini. Nanti saya berharap kalian coba menggambar gambar kartu. Tidak menjadi 3D nggak jadi masalah, yang penting berusaha aja. Gambar seperti ini, kemudian mau dikasih warna silahkan, tidak dikasih warna juga nggak jadi masalah. Temanya adalah belajar gambar. Nah, orang baru gambar menempatkan pulpen, ataukah orang yang baru membayangkan orang yang mau digambar itu seperti apa, ataukah tujuan mau gambar di school, ataukah di sekolahan, ataukah di SMK Bring Surat, ya kan? Nah, seperti itu. Angan-angan menjadi desain itu seperti apa? Itu yang nanti gambaran sebuah tugasnya nanti itu seperti itu. Nah, ini desain grafis komputer. Desain grafis komputer ini adalah upaya mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat menggunakan bantuan teknologi komputer. Kalau di sekolah pastinya iya, tapi kalau di sekolah saya harap kalau di rumah ya nanti berusaha dalam 1 tahun atau 2 tahun mencoba nabung nanti insya Allah 3 juta 4 juta sama aja seperti kalian mempunyai Android 3 juta 4 juta kalian tuangkan sedikit demi sedikit lagi, ditambah sedikit lagi, insya Allah sudah menjadi 1 laptop. Daripada kalian cuma membawa Android, ya setidak-tidaknya coba berusaha aja. Tidak hal yang wajib, tetapi kalau kalian mempunyai, saya kira ilmunya akan semakin menambah. Bisa desain, bisa ngetik, bisa jual logo, bisa jual desain juga, bisa buat, kalau kalian udah bisa mahir di sini nanti mau ngediting video pakai Filmora atau pakai KineMaster akan lebih mudah, lebih nyantai. Untuk upload dan seterusnya akan semakin leluasa. Melihat YouTube akan semakin lebar. Itu kalau kegunaan laptop atau kegunaan komputer. Kemudian sini, tapi saya berharap ini bukan hal yang wajib. Nanti kalau ada orang tua yang bilang bahwa dari Pak Setio ini wajib, tidak wajib. Tapi kalau kalian bisa berusaha, silahkan, monggo. Batasan media, desain grafis pada awalnya diterapkan media statis seperti buku, majalah, brosur. Sebagai tambahan, sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis diterapkan dalam media elektronik. Seringkali desain interaktif atau desain multimedia. Nah, seperti ini juga interaktif sebenarnya. Nah, batasan dimensi pun telah berubah perkembangan pemikiran tentang desain. Desain grafis diterapkan menjadi unsur lingkungan yang mencakup pengolahan ruang, prinsip, dan unsur desain. Unsur dalam desain grafis seperti unsur dalam disiplin desain lainnya. Unsur tersebut shape, bentuk, form, tekstur, garis, ruang, warna, prinsip-prinsip dasar visual. Prinsip tersebut menjadi keseimbangan atau balance, ritme atau tekanan, emphasis, proporsi atau proportion, dan kesatuan unity. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Nah, seperti ini. Ini kadang-kadang kalian cuma menggambar colokan seperti ini, kemudian ini nyala. Nah, ini ada tujuannya enggak? Nah, ini ada tujuannya. Grow up, tumbuh dan berkembang. Nah, ini pemikiran kalian. Nah, kalau kalian kurang mood atau apa, nah silakan dicas. Maka akan timbul pemikiran yang lebih tenang lagi. Jadi perjalanan listrik itu akan menempati di dam air seperti ini, kemudian di etalase atau cahaya-cahaya yang ada di kota, kemudian gedung-gedung menempati gedung-gedung dan seterusnya sampai ini pembangunan listrik atau pembangunan air sini kincirnya. Kemudian baru kalian berpikir maka menjadi grow atau tumbuh. Nah, maka untuk desain grafis komputer ini saya harap nanti kalian juga sedikit demi sedikit, tadinya memakai Android
Kemudian nanti berangsur-angsur juga bisa memakai laptop. Belum bisa beli yang i3, i7 ataukah i5, nggak jadi masalah. Punya saya saja masih Core 2 Duo, masih saya pakai. Harganya pun juga tidak jauh beda dengan punya kalian. 3 jutaan sudah dapat. Nah, ini untuk perkembangan aja. Untuk slide yang selanjutnya adalah unsur desain grafis, grafik, infografik desain. Ini unsurnya adalah memasak menu yang spesial, komposisi bahan-bahan, serta cara meramu khusus menghasilkan hidangan lezat. Dengan demikian, desain grafis ada unsur yang harus dipahami oleh desainer grafis agar menghasilkan komposisi desain yang estetis, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan untuk dinikmati audiens. Unsur tersebut diantaranya garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nih ya, jadi gambarannya seperti ini. Kalian bisa membuat A seperti ini, kemudian dikasih warna, kemudian dikasih garis-garis dan seterusnya, maka akan timbul kesan itu menjadi lebih bagus. Selanjutnya, garis itu juga mempunyai sebuah tujuan atau sebuah tanda ya, dapat digunakan untuk apa. Nah, terlebih dahulu kita lihat garis itu adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Jadi satu titik dengan satu titiknya bisa dibuat sebuah garis. Nah, garis itu juga bisa berupa garis lurus, lengkung, belok, tipis, tebal, dan titik-titik. Garis dapat digunakan seperti ini: mengatur informasi, penekanan kata, menghubungkan informasi, membuat kotak, outline foto, bagan, atau grafik, membuat pola atau ritme dengan membuat banyak baris, membuat penekanan langsung ke mata pembaca, membuat garis diagonal, mensugesti emosi. Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Ilustrasi berfungsi untuk menarik perhatian, merangsang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan, memberikan ekspansi atau pernyataan, menonjolkan keistimewaan daripada produk, memenangkan persaingan, menciptakan suasana khas, dramatis pesan, dan menonjolkan suatu merek semboyan mendukung iklan tersebut. Ilustrasi bisa berupa foto, grafis lainnya. Nah, ini biasanya kalian kalau bercerita kadang-kadang suka memberi gambaran sama orang atau digambar ya. Kemudian ini gambaran ilustrasinya seperti ini. Kalian bisa menggambar-gambar seperti ini, kemudian coretan-coretan itu akan menjadi sebuah gambar yang lebih bagus. Ilustrasi ini ada beberapa teknik, yaitu gambar tangan. Gambar tangan menggunakan tangan, memberikan ekspresi karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat seperti di iklan ataukah poster, kalau sekarang poster, baliho, dan sebagainya. Kalau di 17-an ya biasanya kalian coba menghasilkan gambar-gambar tersebut menggunakan tipografi yang ada di sepanjang jalan ya. Biasanya ada di tembok ataukah pas selamat datang di desa ataupun apa. Kemudian ini fotografi. Fotografi ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik foto kamera. Saya kira kalian kameranya lebih bagus karena Android kalian juga lebih bagus. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut, langsung tanpa scanning di komputer, memberikan ekspresi atau ilustrasi tertentu sesuai dengan keinginan. Objek fotografi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Kemudian tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan seperti huruf, jenis huruf, tracking. Nah, ini yang kemarin, kerning, jarak antara dua huruf yang spesifik, dan leading. Saya harap tipografinya jangan sampai cuma tugas saja, tapi dilanjutkan kembali. Jadi kalian sering kali mencoba mencoret-coretkan gambar kalian menggunakan tangan kalian. Nanti akan lama kelamaan akan semakin mahir dan semakin bagus. Nah,
tugasnya ini kalian tadi untuk melihat presentasi yang di poin berapa ya tadi, itu silahkan kalian coba kita lihat yang sebelumnya. Ini ya, sebelum ini ya berarti ya. Nah, ini gambaran sketsa. Nah, ini tugasnya yang punya kalian mungkin nanti di sini ya. Jadi gambaran sketsa belajar. Nah, kalian bisa meniru-niru seperti ini. Kalian sedang apa ataupun apa. Nah, ini nanti kalian gambar di buku gambar kalian. Tidak warna tidak jadi masalah. Belum menjadi 3D tidak jadi masalah. Yang penting kalian coba gambar dulu sebagus mungkin. Kalaupun masih jelek gak jadi masalah, silahkan kalian upload aja, karena ini masih dalam bentuk keterampilan, belum maksimal ya, masih awal-awal kita kenal. Kemudian secara teknik, kalaupun gambar seharusnya kalian berada di sini ya. Jadi saya face to face, kemudian kalian gambarnya seperti apa, kalian bisa lihat nanti saya bisa gambar atau tidak. Nah, itu ya. Kemudian nanti kalian coba setelah kalian tuangkan ini gambar ini, kemudian difoto, kemudian di upload. Yang ini. Di sini nanti kalian tugasnya adalah menggambar sketsa dengan tema orang sedang belajar yang tadi itu, kemudian dikirim ke foto tersebut ke ini. Kalian tulis ini gg.gg tugas penempatan DDG ini. Nanti saya kasih tautan lagi di deskripsi di YouTube ini akhir ini, ataukah nanti kalau saya sempat di blogger ya kita klik di bloggernya itu. Oh ya, yang terakhir jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, serta like ataukah beri komen biar nanti video pembelajaran lebih selanjutnya lebih bagus dan lebih dinamis dan lebih karena saya sendiri juga masih dalam keadaan masih belajar sama seperti kalian. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan dan berguna untuk kalian.